Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Perayaan Gaib di Malam Satu Suro. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Di awal cerita, di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, terdapat sebuah rumah tua yang konon dihuni oleh roh halus. Pada malam satu suro, penduduk desa selalu menjauhi rumah tersebut karena diyakini menjadi tempat berkumpulnya makhluk halus pada malam itu. Pada suatu malam satu suro, seorang pemuda penasaran memutuskan untuk memeriksa kebenaran cerita-cerita tersebut. Dia nekat masuk ke dalam rumah tua yang seram itu dengan membawa lilin sebagai penerangannya. Suasana di dalam rumah terasa dingin dan hening. Hanya terdengar suara angin yang berdesir di celah-celah dinding. Saat pemuda itu mencapai ruangan yang paling dalam, tiba-tiba lilin yang dia bawa padam dengan sendirinya. Dia mulai merasa ketakutan dan berusaha keluar dari rumah itu. Namun pintu yang tadinya terbuka kini tertutup rapat tanpa sebab yang jelas. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Seperti langkah kaki di lantai kayu yang kosong, suara desiran kain, dan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Pemuda itu panik dan berusaha mencari cara keluar. Namun semakin ia bergerak, semakin ruang itu terasa seperti labirin yang tidak berujung. Dia merasa seperti dikejar-kejar oleh kehadiran yang tak kasat mata. Akhirnya, dengan putus asa, pemuda itu terjatuh pingsan di lantai. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan pemuda itu tak sadarkan diri di depan rumah tua tersebut. Dia dibawa pulang dan ketika dia sadar, ia menceritakan pengalamannya yang mencekam di malam satu suro. Sejak kejadian itu, pemuda itu dikenal sebagai orang yang sering berbicara dengan roh-roh dan merasa selalu diikuti oleh kehadiran gaib. Tak lama setelah kejadian itu, desa kecil itu diguncang oleh serangkaian peristiwa aneh yang terjadi pada malam-malam satu suro berikutnya. Penduduk desa mulai melaporkan pengalaman-pengalaman supranatural yang menakutkan. Bayangan-bayangan misterius yang terlihat di balik jendela. Suara-suara aneh yang mengisi udara malam dan perasaan takut yang menyelimuti setiap sudut desa. Seorang nenek tua yang tinggal di ujung desa mengaku melihat sosok wanita berjubah putih dengan wajah pucat dan mata yang memancarkan cahaya biru menghampirinya di halaman belakang rumahnya. Katanya, sosok itu berbicara dalam bahasa kuno yang sudah lama terlupakan. Meminta bantuan untuk mencari sesuatu yang hilang. Seorang bocah kecil yang sering bermain di dekat hutan melaporkan bahwa ia disusul oleh suara anak-anak tertawa di balik pepohonan. Meskipun tidak ada siapapun yang terlihat di sana, setiap kali ia mencoba mendekat, suara itu menghilang seperti angin yang menerpa. Pendeta desa yang memimpin ritual keagamaan setiap tahunnya mulai merasa adanya kehadiran tak kasat mata yang mengawasi setiap langkahnya saat melakukan doa-doa untuk melindungi penduduk desa dari kekuatan-kekuatan jahat yang mungkin muncul di malam satu suro. Tak lama kemudian, sebuah pertemuan digelar oleh para tetua desa untuk mencari solusi atas kejadian-kejadian misterius yang semakin memprihatinkan ini. Mereka mengumpulkan cerita-cerita dan pengalaman dari penduduk desa, mencari pola atau penjelasan yang masuk akal di balik fenomena-fenomena ini. Namun, semakin mereka mencari, semakin teka-teki ini menggulung desa ke dalam ketakutan yang mendalam. Beberapa penduduk mulai meninggalkan desa, percaya bahwa desa itu sudah tidak aman lagi untuk dihuni. Hingga suatu malam, ketika matahari terbenam di cakrawala dan malam satu suro kembali datang, ada seorang pemuda pemberani yang memutuskan untuk menelusuri jejak jelajah gaib yang menguasai desa itu. Dia berkeliling dari satu rumah ke rumah lain, mencari tanda-tanda kehadiran halus yang diyakini menghantui desa. Di tengah malam yang gelap gulita, pemuda itu menemukan sesosok bayangan yang berdiri di tengah jalan setapak yang redup. Ia mengenalinya sebagai wanita yang dilaporkan oleh nenek tua. Sosok wanita berjubah putih dengan mata biru bersinar dengan langkah berani. Pemuda itu mendekat dan mulai bertanya kepada wanita itu tentang tujuannya. Wanita itu menatap pemuda dengan mata yang penuh rasa haru dan kemudian menggenggam tangannya dengan lembut. Dia mengatakan bahwa ia adalah roh dari masa lalu yang mencari damai setelah hidupnya yang tragis dulu.
Dia adalah seorang perempuan muda yang teraniaya dan meninggal dengan penuh penyesalan. Setelah bercakap-cakap dengan wanita itu, pemuda itu mengerti bahwa perayaan gaib di malam satu suro bukanlah hanya soal ketakutan, tetapi juga tentang memberikan penghormatan kepada mereka yang telah pergi dengan damai dan memperbaiki hubungan dengan dunia gaib yang terkadang bercampur aduk dengan dunia manusia. Sejak itu, penduduk desa mulai memahami bahwa malam satu suro adalah waktu untuk menghargai warisan spiritual mereka dan merayakan dengan penuh penghormatan terhadap mereka yang telah pergi. Dan cerita-cerita horor yang menakutkan itu menjadi sebuah pelajaran tentang kekuatan dan keajaiban dari dunia gaib yang seringkali lebih kompleks daripada yang bisa kita bayangkan. Malam-malam berikutnya, setelah pertemuan dengan roh wanita itu, desa kecil itu mengalami perubahan yang mengejutkan. Penduduk yang sebelumnya hidup dalam ketakutan mulai merasa lebih tenang dan damai. Mereka mulai memahami bahwa keberadaan roh-roh halus di sekitar mereka bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai bagian dari warisan spiritual yang harus dihormati dan dijaga. Pendeta desa memimpin upacara-upacara yang lebih meriah untuk merayakan malam satu suro setiap tahunnya. Ritual-ritual dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap leluhur dan roh-roh yang mendiami desa mereka. Masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga hubungan baik dengan dunia gaib melalui doa, persembahan, dan penghormatan yang tulus. Namun, keadaan tidak berjalan mulus tanpa halangan. Beberapa penduduk yang masih skeptis terhadap keberadaan roh-roh halus kadang-kadang mengalami kejadian yang sulit dijelaskan secara rasional. Salah satu penduduk yang skeptis, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota besar, merasa bahwa segala cerita tentang roh-roh halus hanyalah mitos belaka. Suatu malam, dalam keingintahuannya yang tak terbendung, pemuda itu memutuskan untuk mencari tahu sendiri kebenaran di balik cerita-cerita horor yang beredar. Dia menyusuri jalan-jalan gelap di desa, mencari tanda-tanda keberadaan hal gaib yang konon bersembunyi di tempat-tempat tersembunyi. Ketika dia memasuki hutan di pinggiran desa, dia merasa sensasi yang aneh. Suasana hutan begitu sunyi. Hanya terdengar desiran angin di antara dedaunan dan dahan-dahan pepohonan. Namun, tiba-tiba langit mulai tertutup awan gelap dan angin semakin kencang, menciptakan atmosfer yang mencekam. Pemuda itu merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dia mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki di belakangnya yang mengikuti setiap geraknya. Ketegangan mulai memenuhi hatinya. Namun rasa ingin tahu yang besar membuatnya terus melangkah lebih dalam ke dalam hutan. Saat dia mencapai suatu tempat yang terbuka di tengah hutan, tiba-tiba saja dia melihat sesosok bayangan yang berdiri di hadapannya. Bayangan itu terlihat samar-samar, tetapi cukup nyata untuk membuat bulu kuduknya merinding. Pemuda itu mencoba untuk tidak menunjukkan ketakutannya, meskipun jantungnya berdegup kencang. Seketika itu juga, bayangan itu menghilang seperti tidak pernah ada. Angin berhenti bertiup, dan hutan kembali sunyi seperti sedia kala. Pemuda itu terdiam sejenak, mencoba memproses apa yang baru saja dialaminya. Apakah itu hanya imajinasi, atau memang ada kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya? Pulang ke desa dengan hati yang berdebar-debar, pemuda itu mulai merenungkan kembali cerita-cerita yang diceritakan oleh penduduk desa. Apa yang mereka katakan tidak selalu mitos belaka, mungkin ada kebenaran di balik semua itu. Dia mulai membuka pikirannya untuk memahami bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat semata. Sejak malam itu, pemuda itu menjadi lebih terbuka terhadap keberadaan dunia gaib. Dia tidak lagi mengejek cerita-cerita tentang roh-roh halus, tetapi mulai menghargai dan menghormati tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dengan demikian, malam satu suro tidak lagi hanya menjadi perayaan gaib yang menakutkan, tetapi juga momen refleksi spiritual yang mendalam bagi penduduk desa. Mereka belajar untuk hidup berdampingan dengan roh-roh halus dan mempertahankan keharmonisan dengan alam semesta yang tak terlihat. Saat tengah malam, alat-alat perekam mulai menangkap aktivitas aneh. Suara bisikan, tangisan, dan bayangan-bayangan samar mulai muncul di monitor mereka. Maya merasa cemas dan mengusulkan untuk menghentikan penelitian, tetapi Dr. Rendra bersikeras untuk melanjutkan. Tiba-tiba, sensor elektromagnetik mereka menangkap lonjakan energi yang sangat tinggi di sekitar batu besar. Dalam hitungan detik, sosok wanita bergaun putih
yang pernah dilihat oleh Anton dan teman-temannya muncul kembali. Sosok itu menatap langsung ke arah Dr. Rendra dan Maya, membuat mereka merasakan dingin yang menusuk tulang. Sosok tersebut mulai bergerak mendekat. Dan alat-alat perekam mereka mulai berfungsi secara tidak normal, dengan suara-suara statis yang keras dan gambar-gambar yang terganggu. Para pemuda desa yang menemani Dr. Rendra dan Maya mencoba menghubungi dukun desa, tetapi sinyal radio mereka terputus. Mereka hanya bisa berdoa agar dukun desa merasakan ada yang tidak beres dan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, sosok gaib itu semakin mendekat dan mulai mengeluarkan suara jeritan yang menyakitkan telinga. Dalam kepanikan, Dr. Rendra menyadari bahwa sosok gaib tersebut mungkin marah karena kehadiran alat-alat canggih mereka yang dianggap mengganggu. Dia memutuskan untuk mematikan semua peralatan dan meminta maaf dengan tulus kepada sosok tersebut. Maya dan pemuda desa mengikuti tindakan Dr. Rendra, berdoa dan memohon maaf atas gangguan yang mereka timbulkan. Setelah beberapa saat, sosok gaib itu mulai mereda, suhu udara kembali normal dan suara jeritan berhenti. Dukun desa akhirnya tiba, melantunkan mantra-mantra yang kuat untuk menenangkan roh tersebut. Dengan bantuan dukun desa, mereka berhasil meninggalkan hutan dengan selamat. Setelah kejadian tersebut, desa kembali tenang. Malam satu suro tetap menjadi momen refleksi spiritual yang mendalam bagi penduduk desa, dan cerita tentang pengalaman Dr. Rendra menjadi peringatan bagi semua orang untuk selalu menghormati kekuatan yang tidak terlihat dan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Perayaan satu suro terus dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kehati-hatian, menjadikan malam tersebut sebagai waktu yang penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.